Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas D ingin mempresentasikan tentang perbedaan stres, gaya, dan load. Sebelum dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Michael Dias Pratama, NPM 077. Dan saya Rizky Muhammad Fadilah dengan NPM 270102096. Perkenalkan, saya Ryan Fatih Pramudia, NPM 037. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Gaya itu termasuk besaran vektor karena dia memiliki nilai dan arah. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, berubah posisi, berubah kecepatan, berubah panjang atau volume, dan juga berubah arah. Besar kecil atau kuatnya lemah gaya yang harus kita keluarkan untuk suatu kegiatan itu tergantung pada jenis kegiatannya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sebuah gaya disimpulkan dengan simbol huruf F. Itu singkatan dari force. Gaya atau F tersebut merupakan sebuah besaran turunan dari hasil perkalian antara massa dengan percepatan, M dan M kali A. Satuan gaya dalam satuan internasional kita sebut sebagai Newton yang disimbolkan dengan huruf N. Adapun alat untuk mengukur besar gaya itu bisa kita sebut sebagai dinamometer. Ini bisa kita lihat gambarnya ada di sini, atau bisa kita sebut sebagai neraca pegas. Adapun jenis-jenis gaya, yang pertama dibagi berdasarkan sumbernya, yaitu dari mana asal dorongan atau tarikan. Misalnya gaya dorong dan gaya tarik. Yang kedua berdasarkan titik kerjanya. Gaya dapat digolongkan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh, misalnya ada gaya gesek dan gaya pegas. Yang kedua, gaya tak sentuh, misalnya gaya magnet dan gaya listrik statis. Nah, jadi gaya itu merupakan besaran turunan yang membentuk perhitungan pada load dan stres. Nah, untuk menentukan nilai beban, load, dan tegangan stres, itu diperlukan nilai gaya yang dapat kita lihat dari rumusnya masing-masing yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang stres atau tegangan. Jadi tegangan sendiri ini merupakan turunan dari gaya tadi seperti yang sudah dijelaskan. Jadi tegangan itu merupakan gaya yang bekerja dalam suatu luas permukaan. Jadi jika kalau misalkan ada benda elastis yang ditarik oleh sebuah gaya, maka akan mengalami yang namanya tegangan atau stres. Gaya dalam stres ini juga dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk. Nah, ini ada rumusnya, sigma sama dengan F dibagi A. A itu luas permukaan, dan F sendiri itu gaya. Nah, di tegangan ini juga dibedakan menjadi 3 macam, yaitu regangan, mampatan, dan geseran. Kalau regangan, itu jika bendanya mengalami panjang, jadi yang awalnya misalkan 1 cm menjadi 3 cm. Mampatan itu mengalami pemendekan atau pemampatan, dan yang geseran itu benda mengalami pergeseran bentuknya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada load atau beban. Load atau beban adalah suatu berat yang diakibatkan oleh gravitasi pada suatu benda. Nah, beban sendiri ini bukan termasuk massa karena beban bisa berubah-ubah berdasarkan tempatnya. Karena akan berubah menurut gaya gravitasi yang ada pada tempat tersebut. Nah, beban sendiri dipengaruhi oleh gaya, tapi bukan termasuk ke dalam gaya. Nah, hubungannya perbedaannya dengan stres atau perbedaannya dengan stres dan gaya, load merupakan suatu besaran skalar yang nilainya hanya dipengaruhi oleh gaya dan bukan termasuk dalam gaya itu sendiri. Nah, ada pun perbedaannya dari ketiga hal tersebut, yaitu gaya, stres, dan load, bahwa gaya merupakan suatu kegiatan yang bisa mengakibatkan benda bergerak. Sedangkan load merupakan elemen-elemen atau bahan yang meneruskan gaya-gaya muatan ke elemen lain, dan tekanan merupakan penyebaran gaya pada suatu luasan tertentu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.